Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Cerita Untung? Terima kasih untuk support dan doanya yang terus mengalir. Mudah-mudahan yang mendoakan juga mendapatkan seperti yang didoakan. Alhamdulillah kita seperti biasa akan mendatangkan tamu-tamu yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya dan juga memberikan inspirasi. Nah sekarang ini unik. Beliau adalah kalau di dunia musik atau produksi musik bukan orang yang asing lagi. Beberapa nama band besar sudah pernah salah satu yang menggawangi lah. Tapi sekarang beliau sangat intens dalam berdakwah. Ingin tahu siapa dia? Ayo kita lihat dulu tayangannya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Ada musisi mu'alaf. Siapa sih? Ini dia Dewa Putu Adi. Dewa Putu Adi sebelum masuk Islam sangat menentang dengan agama Islam dan sangat keras dengan idealisnya. Pertama nggak ngelirik sama sekali Islam. Ya kan, bahkan benci ya. Benci sekali. Seperti apa sih perjalanan Dewa Putu Adi menemukan Tuhan di Islam? Yuk simak cerita lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dari Bali Pak, beli Dewa kan ya? Biasanya di mana? Bang Kang? Bang. Dewa. Kalau boleh cerita nih, tanpa menyebutkan Iya. nama brandnya. Iya, Masya Allah. Di dunia musik udah berapa tahun? 18 tahun, tahun. Jadi hijrah dari kampung halaman itu Bali. Dari Bali ke Jakarta. Awalnya dulu Rawamangun dulu. Di Rawamangun karena biar dekat sama studio. Terus pernah pindah ke Pasar Minggu biar lebih dekat lagi. Terus ke Pancoran, akhirnya Bekasi sekarang. Tapi memang 18 tahun di musik itu lebih banyak belajarnya ya. Kayak misalnya di tempatnya Palu Studio, Bang Pai ya. Bapai, bukannya di ini Cempaka Putih ya, bukan? Cempaka Putih dulu. Ya. Kan pindah ke Jagakarsa. Sekarang di Jakarta. Iya, rumahnya Jakarta. Tapi sekarang di Bali semenjak Covid. Beliau ada di Bali. Mudah-mudahan sehat terus beliau. Ya, mudah-mudahan sehat. Dan belajar sama teman-teman senior semua nih yang ada di musika ini. Wah, ini luar biasa. Senang gitu. Maksudnya terus belajar, ketemu sama teman-teman gimana sih aransemen, gimana. Ya alhamdulillah. Dan terus aja cara membuat lagu itu yang kok bisa ya? Nah, dari situlah awalnya. Bayangin dari kampung Mas Ari. Dari kampung cuman seneng musik, cuman belajar secara otodidak sampai dapat beasiswa musik di Jakarta, sampai di Australia juga waktu sampai itu. Kerja sama di Australia juga. Ya. Beasiswa berapa lama? Enggak, jadi kuliah ekonomi, tapi beasiswanya musik. Nah, paham gak tuh? Oh gitu. Dulu di Perbanas juga begitu. Saya satu Perbanas. Jadi kuliahnya ekonomi akuntansi, tapi masuk jalur beasiswanya musik. Berapa lama jadi sana? 2004 ya. 4 sampai 6. Nah, itu kampus-kampus bahkan S1 yang di Jakarta aja itu mereka mencari orang-orang yang punya bakat di bidangnya, kemudian masuk kampus itu. Jadi kakak kelasnya kayak Nirina Jubir itu satu bimbingan, dosen pembimbing sama. Cuman beda angkatan. Iya. Saya di bawahnya Mbak Nirina. Gue masih di channel itu dulu berarti itu 2004 kan ya? Kurang lebih 2004 kurang lebih. Kan banyak anak-anak basket malah di kampus kan, anak-anak basket IBL. Liga basket mahasiswa. Berbanas karena sekolahnya di tengah ya, banyak banget teman-teman. Nah, itu kan mainnya tuh olahraganya di Pasar Festival ya. Sumantri ya. Ya gitu lah. Bola juga di situ kan. Iya, makanya dari musik itu ya awalnya ya nggak kepingin menggeluti dalam-dalam. Karena apa? Susah ketemu calon mertua dulu. Kenapa Bang? Ya nggak tahu ya kalau zaman Mas Hari. Kalau dulu zaman saya tuh ditanya sama calon mertua misalnya deket sama perempuan kerja apa, musisi, besok nggak ketemu lagi. Sama dulu kita nih penyiar radio. Jadi kalau udah seniman kayaknya udah trademarknya begitu. Bener, emang boleh dulu gitu penyiar radio dekat sama mantan dulu ya kan. Iya. Kerjaannya apa?
Jane punya radio. Wah, punya radio. Suara netok saya apik. Raine kok sing ngetik batu kuburan gitu. Suaranya dong yang bagus. Mukanya kayak suka ngukir batu kuburan gitu. Yang bener gue digituin. Dan kayaknya ya sama lah teman-teman mungkin juga yang nonton ini kalau memang merintis kesenian atau kita berseni atau kita berkarya lewat ya bidang kita yang di seni ini pasti ngerasain hal kayak gitu. Iya, underestimate. Iya, nah dari situlah bukan belajar maksudnya. Oke, saya seniman tapi paling tidak saya punya kertas. Kertas yang menunjukkan saya pernah pendidikan ini. Jadi detailnya lumayan panjang. SE, AK, MM, CIA. Keren ya? CIA. Certificate Internal Auditor. Karena kalau Asia kan CIA, kalau Eropa sama Amerika itu QA. Qualified Internal Auditor. Tapi kalau Asia atau Australia itu CIA, Certificate. Jadi gelar apa aja? SE, AK, MM. SE, AK apa? Akuntansi. Bukan AK47 ya. KMM? Management. Manchester. Iya, CIA. Waduh. Keren ya. Berarti memang teredukasi. Insya Allah. Dunianya udah dapat, ya kan? Ibaratnya gelar udah dapat, kemudian di dunia. Walaupun nggak pernah dipakai ya mas ya. Saya juga teknik sipil gitu ya. Ya kalau urusan renov juga bini juga. Kemudian di dunia musik juga nggak kaleng-kaleng juga, kerjasama juga sama musisi-musisi papan atas gitu. Kemudian ngisi gitar di beberapa track-track band-band terkenal sekarang gitu kan. Itu kan sebuah bisa dibilang sebuah track yang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hanya dari belajar gitar murah gitu ya. Bukan dari sekolah musik yang besar, tinggi. Ya, alhamdulillah. Paling peak dari kehidupan waktu musik tahun berapa tuh? Justru pencapaian terbesar itu pada saat lagu dibeli. Oh, Bikin lagu. band. Oh, Hit kan? Enggak begitu. Nggak begitu. Tapi seneng aja dibeli. Seneng, ha. Mau tau nggak harganya dulu? Berapa? 250.000. Oh yang bener? Ya. Lagu? Nyanyi dikit dong. Nggak iya salam. Jangan lah. Lagunya doang. Gak apa-apa kan? Ini kan lagu kedua gitu. Pokoknya yang bawain salah satu jebolan Cilapop. Aduh lupa lagi Cilapop itu gimana. dulu ngetren lah setelah Asia bagus. Iya lupa tapi kopinya orang-orang sama juga lupa ini itu tahun 19an masih ya? 96 udah lupa ya. Udah lah. Belanda umur nggak bohong. Parah itu jauh banget. Umur nggak bohong. Sekarang ini yang gua tahu kan terus bergerak di dakwah ya jatuhnya ya. Nah kan ketika ke Jakarta kalau nggak salah dengar akidahnya masih berbeda saat itu. Ya belum Islam. Nah Belum itu Islam. ketemunya sama Islam gimana tuh prosesnya? Pertama nggak ngelirik sama sekali Islam. Ya kan bahkan benci ya. Benci sekali. Karena apa? Kenapa di entertainment kebanyakan tuh awalnya udah skeptis duluan. Termasuk gue juga dulu suka nyinyirin orang aja gitu ya. Kalau saya sendiri sih beralasan ya karena 2 kali kampung halaman dibom itu 2002-2004. Oh itu ya. Ya semua media kan meliputi itu mas. Benar, ada latar belakangnya yang di frame langsung Islamnya kan. Nah. Jadi kan pelaku jidatnya hitam, berjenggot, celananya cingkrang. Nggak ada pikiran Islam. Udah nggak usah dipikirin dan nggak memikirkan sama sekali gitu. Tapi lama-lama jadi mikir. Itu kali hidayah ya. Saya juga nggak tahu. Nggak mikirnya tuh gara-gara ngeliat apa, kejadian apa gitu. Agama ada berapa banyak dunia ini bang? Wah nggak terhitung sih agama. Kenapa cuma Islam? Yang difitnah, yang dibantai, dibunuh, itu kemarin sempat gue tulis tuh. Jadi contoh nih yang baru kemarin deh, Quran. Pernah nggak sih ada pembakaran kitab lain gitu? Itu yang sempat gue post. Pernah dengar nggak Ustadz bakar kitab agama lain? Bahkan kemarin pembakaran Quran nggak dibalas pembakaran kitab agama lain kan? Yes. Sama orang Islam. Jadi itu sempat gue tulis, andaikan Islam bukan buatan manusia, pasti udah hilang dari dulu. Iya. Karena pemeluknya pasti takut. Isinya selama dia Islam ada ini selalu diintimidasi kan. Betul. Dalam bentuk apapun. Iya. Gitu. Kalau bukan ciptaan Tuhan, udah musnah nih. Dan itu yang jadi pikiran pertama. Maksudnya dari semua banyak agama ini, kok Islam aja sih?
yang kemudian sih jadi kayak Islam? musuh bersama? Islam agama terbesar di dunia nggak? Enggak. Enggak. Masih nomor sekian kalau nggak salah. Tapi Lebih banyak ateis malah. benar. Kalau sekarang kan Tapi gerak. kenapa takut sekali sama Islam? Dari situ saya mikir kok Islam. Kayak saya sama Kang Ari saya tanya. Pilih apa, nyari senang apa nyari bahagia? Nyari senang atau nyari bahagia? Nyari bahagia lah. Yes. Kadang orang yang lupa sama agamanya, dia cuma nyari senang. Sama, dulu bermusik kayak gitu. Duit banyak nggak? Banyak. Koleksi Harley. Gitar saya ada 6. Memang nggak sebanyak Om Dewa Bujana ya, tapi gitar saya cuma 6. Satu gitar saya aja dijual udah bisa beli rumah. Udah bisa beli mobil. Koleksi Harley ada 6. Jadi nggak ada masalah keuangan, nggak ada masalah ekonomi. Hidupnya seneng nggak? Seneng. Ketemu orang bang foto kayak superstar nih gue nih kan gitu kan. Tapi kosong bang. Nggak ada apa-apanya. Nggak inget Allah, nggak inget Tuhan. Emang Bahkan belum, nggak nyari emang belum Tuhan. Muslim itu? Iya, memang belum Muslim. Ingat bahasanya inget Tuhan gitu loh. Nggak mikir. Karena cuma di studio saya bisa loh 3 hari 3 malam dalam studio rekaman. Emang suka. Iya. Dan bikin karya cuman, gimana lagu ini jadi bagus. Itu kerjanya ngerokok, ngopi, ngerokok, kopi, kencing kopi, kentut asap gitu. Jadi nggak makan bisa, bisa sampai begitunya. Tapi lama-lama mikir ada yang kosong nih. Punya duit iya, punya popularitas iya, tapi untuk punya nikmat Allah yang paling kecil saja, tidur. Contoh tidur, itu pakai buat tidur. Kalau nggak bisa. Itu kan nikmat sederhana sebetulnya. Ada yang kosong, ini apa? Dari situ saya mikir, saya selama ini cuma nyari senang. Saya pengen bahagia, karena orang bahagia udah pasti senang. Orang senang belum tentu bahagia. Itu Mas Ari yang pertama kali saya rasain. Dan sebetulnya kenapa dulu saya dakwah ke teman-teman musik duluan? Karena dulu kan musik death metal nih. Dan bayangin Mas Ari, teman-teman yang main musik cadas seperti itu, mereka tuh udah tahu mati loh, tapi nggak paham mati. Dari mana taunya? Nama bandnya. Iya bandnya Iya, ada tengkorak, kuburan, siksa. Tapi Bang Ombat sih udah tahu kecil. Siksa kubur, apalagi bendera kuning, kurung batang. Namanya setan semua lah gitu. Iya, nama akhir hayat semua. Tapi mereka paham nggak soal matinya Kak? Dia nggak tahu. Dari situ saya menelaah gini. Sesuatu yang nanti kita hadapi ini mati, pasti. Nggak perlu kita sumpahin atau apa, pasti mati kita. Yang jadi masalah kan bukan matinya Mas, tapi mati bawa apa? Ya. Apa mungkin selama ini kita udah ngerasa, ibadah gue udah banyak kok, udah bikin pengajian di mana-mana kok, apa segala macem, jaminan surga emang. Tentu. Terus kita ngerasa, gue soleh kok, gue hafal Quran. Iblis hafal Quran gak? Bukan apa lagi dia kan. Iblis soleh gak? Soleh. Berilmu gak? Berilmu. Justru dengan kesolehan keilmuannya itu yang menentang itu. Karena merasa yang paling benar dia kan. Iya. Sombong itu yang bahaya Mas. Nah dari situlah saya ngerasa, saya gak boleh sombong nih. Sekarang saya tanya Mas Ari, yang bikin kerusakan di dunia ini ya, bukan Islam saja, bukan untuk Islam saja, di dunia ini, yang bikin kerusakan di dunia ini, orang pintar apa orang bodoh? Oh pintar. Yes. Pintar tanpa adab, akhirnya dia ngerusak. Yang bodoh mah udah bodoh aja, Ikut aja. iya. Tapi yang pintar harus punya adab. Kalau dia pintar tapi nggak punya adab, selesai. Iya. Gitu Justru yang yang korupsi diajarin. kan orang-orang yang pintar, Iya. punya akses. Makanya tapi saya nggak bilang punya. orang tua muda gitu ya, Bapak Ibu sekalian, mau tahu nggak tanda-tanda Bapak Ibu sudah gagal jadi orang tua? Apa itu Bang? Anak-anak Bapak Ibu joget challenge TikToknya lebih sempurna dibandingkan gerakan sholatnya. Dan dia lebih senang di depan HP-nya daripada di depan mihrab. Nggak mau di masjid. Saya pingin anak muda sekarang tuh, harapan saya, anak muda itu menjadikan masjid itu center point Bang.
bro, kapan kita main futsal? Jadi nggak? Jadi ntar malam jam 8 ngumpul di mana? Masjid yuk. Isya dulu. Habis Isya baru kita ke lapangan. Itu. Ini enggak. Semua yang haram udah dihalalin semua. Pacaran boleh nggak? Pacaran ya nggak, ke dalam agama Islam nggak boleh. Boleh bang. Boleh. Ijab kabul dulu. Pacaran abis kawin maksudnya. Ini kadang-kadang mereka udah lupa. Sama. Kenapa banyak yang nanya gini, bang, ngapain sih dakwah? Pertama, saya ngerasa banyak dosanya. Orang bilang, wah abang kan mualaf, dosanya dihapuskan. Ya itu kan 1 menit atau 1 detik setelah syahadat kan argo jalan lagi. Yang lalu memang beberapa dihapusin, tapi yang habis syahadat ya jalan lagi. Ini ngerasa masih banyak. Belum lagi lagu-lagu saya yang masih beredar. Itu nggak ada yang syafat-syafat. Semuanya mau darot semua. Dan itu jadi dosa jariah. Wow, itu saya takut digituin tuh. Dosa jariah tuh gimana? Ya nanti sampai kita meninggal itu masih ada yang dosa masih jalan terus katanya. Ih, terus gimana? Dakwah, ajakin orang. Ajakin orang apa? Ya ajakin orang taat, kenal sama Allah, mau ke masjid, mau ibadah, mau baca Quran. Guru-guru kita ngasih program baca Quran one day one juz aja masih berat bang. Berat emang. Ya baca WhatsApp 5 juz dia. Iya. Ini yang jadi concern kita. Gimana sih hijrah ini jadi tetap membuat kita jadi orang yang asik untuk berteman, asik untuk bergaul, asik untuk melakukan aktivitas apapun, tidak menjadi orang yang berubah, bukan kaku gitu ya. Dulu mau wah keren tuh, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi kaifahal. Jadi berubah orangnya kan nggak enak, nggak asik, jadi kaku. Nah, gimana hijrah dia dalam hatinya sudah yakin bahwa dia betul-betul mau memupuk ketakwaan dia untuk beriman dan lebih taat lagi pada Allah, bertakwa lagi pada Allah, tapi nggak merubah orangnya. Ini kebanyakan memang dari sisi ya namanya ada perubahan ya, kemudian mungkin mengenal Islam gitu. Banyak yang berubah gitu ya. Maksudnya banyak yang kemudian jadi lu jadi berubah gitu kan. Jujur aja waktu awal juga gue pertama kali itu ngegas juga dulunya kan gitu. Mulai makin mulai belajar, makin kita ngerasa ya baru harus banyak introspeksi diri kan gitu ya. Maksudnya itu kan waktu juga ya. Iya, karena apa? Kita nggak bisa melihat tingkat imannya seseorang dari penampilan. Nggak bisa. Ya Mas Ari, berapa banyak sih kisah yang saya baca itu orang-orang yang sangat berdosa sekali tapi Allah ampuni dan Allah masukkan ke surganya Allah. Ada yang bunuh 99 orang. Ada yang seorang pelacur hanya untuk ngasih minum seekor anjing masuk surga. Itu kan kelihatan bahwa seberapa besar pun dosa kita masih punya kans untuk Allah ampuni. Terus kita baru sholat sebulan di masjid. Tuh kayak paling soleh gitu. Iya betul. Ini yang banyak dan apa? Saya pernah dapat kisah itu di nerakanya Allah yang paling bawah tuh kan jahanam. Tahu nggak yang lebih bawah dibandingkan jahanam, ayo? Munafik. No. Apa? Ada namanya Jubul Husni. Pernah dengar? Belum. Jubul Husni itu lembah, palung atau jurang. Dan itu dalamnya 40 tahun. Jadi di neraka jahanam itu, di dalam neraka jahanam itu ada namanya Jubul Husni, paling dalam itu. Sampai-sampai neraka ini kan makhluk juga kan. Neraka ini bertanya pada Allah, ya Rabb, kau sudah ciptakan aku sudah paling dahsyat ini, kenapa kau bikin lagi Jubul Husni? Buat siapa? Buat mereka orang-orang soleh. Buat mereka si ahli kitab. Ahli kitab nih orang-orang yang ahli Quran dan para dermawan. Kok aneh? Mereka yang duluan, iya, karena mereka melakukan itu pertama bukan karena Allah. Kedua karena pamer, ingin dibilang soleh. Dermawan ingin pamer, bukan karena Allah. Kemudian mereka yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk membenarkan sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh Allah. Itu yang saya suka dari Islam. Jadi makin belajar. Tapi poin pertama akhirnya tertarik sama Islam pas yang mana aja tuh?